Ingat baik-baik saudara, tujuan hidup kita adalah kekekalan. Jadi meninggalkan dunia ini seharusnya bukan hal yang menyedihkan untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan bekerja atas segala sesuatu. Bapak Ibu, ada di saat-saat apakah kehidupan Bapak Ibu saat ini? Mungkin kita sedang berdoa begitu payah, namun jawaban tidak kunjung datang. Tidak seperti yang kita harapkan. Tapi kita harus ingat bahwa dalam segala hal Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Jadi jika saya dan saudara mengasihi Tuhan, apakah Tuhan tidak lebih lagi mengasihi kita? Masa Dia membuat sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita? Tidak saudara. Kalau kita bilang Tuhan saya mengasihi, Tuhan bilang saya lebih lagi mengasihi engkau. Dan kalau Dia bilang Dia mengasihi kita, masa Dia merancangkan rancangan kecelakaan? Yeremia 29 ayat 11, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, yang mendatangkan kepadamu hari depan penuh harapan. Jadi kalau hari ini masih kelihatan tidak ada jawaban, percaya bahwa itu belum, waktu Tuhan belum tiba untuk kita seperti itu. Semua orang bisa mengaku mengasihi Tuhan, namun yang setia tidak banyak. Karena semua orang bisa setia hanya pada saat keadaan baik-baik, berkat melimpah, doa terus dijawab, jalan terbuka. Tapi hanya sedikit orang yang akan tetap memeluk, bersimpuh, mencium kaki Tuhan, menangis di dalam penderitaan, aniaya, tekanan, dan air mata. Itu hanya sedikit orang. Hanya sedikit orang yang tetap datang di kaki Yesus menangis, Tuhan, Tuhan, aku tetap mengasihi Engkau Tuhan. Aku tetap mencintai Engkau Tuhan. Hanya sedikit orang yang seperti itu. Di mana Tuhan sedang membawa kita saat ini? Di fase apa proses kehidupan kita hari ini? Apakah itu dalam keluarga, hubungan suami, istri, anak-anak, atau keluarga besar, atau di tempat kerja, di kampus, di sekolah, di gereja, tempat pelayanan? Hal sulit apa yang sedang kita alami hari ini? Siapa yang sedang menyulitkan hidup kita hari ini? Adakah kita menggerutu? Adakah kita menyerah? Adakah kita putus asa? Adakah kita mempersalahkan Tuhan? Ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, penderitaan di dunia ini hanya sementara, namun kebahagiaan di kekekalan itu selamanya Bapak Ibu. Saya undang pemusik dengan kerendahan hati, Pak Elsinger untuk maju. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ketika proses hidup kita terlalu berat, kita terlalu menderita, kita rasa kita sangat menderita, ingat Bapak Ibu, ingat Tuhan Yesus, ingat murid-murid Tuhan Yesus, ingat rasul-rasul, ingat orang-orang Kristen mula-mula, ingat saudara-saudara kita yang ada di negara-negara komunis. Bagaimana mereka tetap memuji Tuhan, mereka tetap bersuka cita menyembah Tuhan. Bahkan ketika mereka diseret oleh kuda, bahkan ketika mereka harus disalibkan terbalik, bahkan ketika mereka harus dicambuk, mereka harus mengalami penganiayaan, penderitaan, penolakan, ketika mereka harus dikuliti, ketika mereka harus digoreng, ketika kepala mereka harus dipenggal. Tapi mereka, sejarah mencatat bahwa orang-orang percaya tetap mempertahankan imannya sampai kesudahan hidup mereka. Sementara dimakan oleh binatang buas, mereka sementara memuji dan menyembah Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu, Tuhan sedang mencari orang-orang yang setia. Tuhan sedang mencari kemurnian itu dari kehidupan kita. Tuhan tidak mau kita menjadi orang Kristen yang biasa-biasa. Tuhan tidak mau kita menjadi anak-anak yang gampangan. Tidak lagi Bapak Ibu. Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang militan, setia Bapak Ibu. Mari kita tetap setia menjalani proses hidup kita. Entah jawaban datang di dunia ini atau nanti di kekekalan, mari belajar tetap setia. Mari belajar tetap percaya. Mari tundukkan kepalamu Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya terbatas untuk menyampaikan firman ini.
berbicara lebih dalam, dia akan mengartikan lebih dalam, dia akan memberikan